Hai guys, jadi kalian tahu nggak sih iPhone bypass itu iPhone apaan sih? Nah, jadi di video kali ini gue bakalan nge-refresh lagi. Mungkin dari kalian yang baru mampir ke channel ini baru pengen tahu apa sih iPhone bypass. Nah, langsung aja kita bahas. iPhone bypass itu adalah iPhone yang dalam keadaan lock activation. Yaitu kalau kalian lupa iCloud-nya, kalian reset kan dia bakalan nyangkut kayak gini. Kalau misalkan nyangkut kayak gitu, itu solusinya harus di bypass. Tapi nggak semua HP bisa di bypass. Yang bisa tuh cuma dari iPhone 5s sampai iPhone 10 aja. Di atas itu nggak bisa. Karena yang support di bypass itu maksimal chipset A11 Bionic, yaitu 8 Plus dan iPhone 10. Ini adalah iPhone 7. Jadi kalau misalkan dari keseluruhan ya ini itu adalah iPhone original, iPhone beneran. Bukan iPhone HDC atau iPhone KW guys. Jadi iPhone bypass itu adalah iPhone sungguhan ya, real iPhone original. Tapi dia itu di bypass iCloud-nya agar bisa dipakai lagi. Karena kalau nggak di bypass HP itu nggak bisa dipakai lagi guys. Kan nyangkut di iCloud. Nah, jadi bedanya itu yang pertama, kalau misalkan iPhone bypass ada yang cuman bisa menggunakan WiFi saja. Jadi namanya WiFi only. Ya kan? Ada juga bisa pakai kartu. Ini semuanya sama seperti iPhone normal. Tadi ada iCloud-nya, terusnya kita juga bisa download di App Store kayak gini, bisa download apps, game. Semuanya sama seperti iPhone original. Karena emang ini adalah iPhone original, tapi di bypass supaya bisa dipakai. Oleh karena itu harga jualnya jauh lebih murah. Nah, pasti kalian penasaran kan harganya berapa? Harga iPhone bypass ini tergantung dari tipenya. Kalau iPhone 7 tuh kisaran harga 1 juta sampai 1,5 mungkin. Kalian bisa cek aja di e-commerce. Untuk desain ini sama banget ya. Ini bukan iPhone KW guys. Jadi sekali lagi ini bukan iPhone KW atau HDC, bukan. Ini iPhone beneran yang iCloud-nya kelock atau yang basebandnya hilang. Jadi kalau misalkan basebandnya hilang itu ciri-cirinya adalah iPhone itu IMEI-nya tuh hilang guys. Dia nggak ada IMEI-nya. Atau firmware modemnya tuh nggak ada. Jadi kalau misalkan di reset itu dia posisinya kayak begini, ya kan, tidak dapat diaktifkan. Contohnya di HP ini nggak bisa pakai kartu. HP yang gue pakai ini, yang gue pegang ini adalah iPhone bypass WiFi atau baseband. Jadi dia nggak bisa pakai kartu. Contohnya kayak gini tuh. Kalau misalkan kita ke pengaturan, dia nggak ada firmware modemnya, kosong. IMEI-nya juga hilang. Jadi nggak bisa pakai kartu. Ini penyebabnya itu adalah mungkin karena basebandnya rusak, bukan karena lock iCloud ya. Jadi dia ini tidak dapat diaktifkan seperti yang tadi udah gue cantumin gambarnya. HP-nya ini lengkap dengan kotak, tapi cuman ada kotak sama HP-nya doang. HP ini juga gue jual, kalau kalian mau beli kalian bisa cek di deskripsi linknya. Langsung check out aja kalau misalkan masih ada. Nah, jadi kelemahannya apa sih iPhone bypass? Yang pasti kelemahannya itu kalau yang cuman WiFi only dia nggak bisa pakai kartu guys ya. Sama kayak iPhone yang IMEI-nya keblokir. Sama dia ini nggak bisa di reset guys. Reset pengaturan pabrik bukan restart. Untuk kameranya ini sama ya, nggak ada perubahan dari segi software. Dari hardware juga nggak ada perubahan. Kalau iPhone bypass kameranya lebih jelek. Enggak. Jadi sama guys, mau iPhone bypass, iPhone yang kayak gimana tuh, kalau kameranya masih original nih hasilnya bakalan masih bagus. Kayak di video kali ini gue tes foto dan video ya, nih hasilnya masih oke banget, nggak ada kendala, nggak ada masalah. Kecuali kalau memang HP-nya sudah pernah dibongkar atau partnya sudah diganti, itu mungkin bisa mempengaruhi dari hardware-nya guys ya. Jadi yang gue tekankan sekali lagi, kalau kamera performa itu nggak pengaruh bypass atau enggak guys. Jadi sama aja, nggak ada bedanya karena ini memang iPhone beneran gitu loh yang di bypass iCloud-nya. Oke, jadi tadi selain itu kelemahannya, dia itu nggak bisa reset pengaturan pabrik. Jadi nggak bisa kalian reset HP-nya kalau mau dijual. Kalian harus hapus manual. Dan untuk dipakai game juga dia ini sama ya seperti HP yang udah yang normal. Bisa kalian main game kayak misalkan ini gue contohin Subway Surf yang tadi gue download. Terusnya kalian bisa juga
main game kayak PUBG atau Mobile Legend. Tergantung dari device-nya. Kalau misalkan kalian ambilnya iPhone 8 Plus atau iPhone X tuh pasti performanya bagus ya, karena kan mereka tuh chipsetnya dia itu A11 Bionic dan RAM-nya juga 3GB. Sedangkan iPhone 7 ini RAM-nya 2GB, chipsetnya A10 Fusion. Normal. Semuanya normal, nggak ada perbedaan sih maksudnya nggak ada perbedaan yang signifikan ya, kecuali di bagian sinyal, kartu, terusnya sama di reset. Untuk main game nih semuanya normal, lancar, nggak ada kendala guys ya. Tuh namanya juga HP iPhone ya kan, untuk multitasking juga asik, untuk main game ringan, game berat gasken ya, tapi kalau game berat pasti bakalan cepet panas sih device kalian. Nah, terus gimana nih Bang cara bedain iPhone bypass dan bukan kalau kalian mau beli guys? Jadi pastiin kalian tuh kalau COD ya, biasanya COD nih suka ketipu. Ternyata kalian beli tuh iPhone bypass, tapi kalian bayar dengan harga iPhone yang bukan bypass gitu. Itu rugi bandar, ketipu namanya. Kalian tuh bilang ke abang-abangnya ini bebas reset nggak? Dan kalian buktikan langsung reset di depan abang-abangnya pas COD tuh guys. Kalau misalkan HP kalian bypass, HP kalian bakalan nyangkut kayak gini. Atau kalau basebandnya rusak bakalan kayak gini. Kalau misalkan HP kalian kayak gitu, kalian jangan beli, skip aja. Kalau misalkan kalian aman, udah di reset bisa langsung masuk menu lagi kayak gini, itu yang berarti HP kalian normal, bukan HP bypass. Dan kalian juga pastikan kartunya terbaca. Karena sekarang banyak banget macamnya nih guys. Mulai dari email keblokir, terusnya tuh nggak bisa all operator ya kan, ditambah lagi HP bypass gini. Kalian harus pinter-pinter filternya. Kalau misalkan kalian mau beli HP ya langsung aja yang bekas iBox tuh lebih bagus sih. Atau kalian bisa cek deskripsi deh lapak-lapak yang barang yang X review yang gue jual guys. Nah, beberapa tahun lalu ya, kayaknya 3 tahun lalu nih gue pernah bahas juga iPhone bypass tuh apa, yang waktu itu tuh lagi hype banget tahun 2020. Gue pernah bahas dan videonya rame. Terusnya gue jelasin juga perbedaan iPhone bypass dan bukan tuh apa. Kalian bisa langsung tonton aja videonya, ada di pojok kanan atas. Nah sekarang gue mau angkat lagi nih iPhone bypass tuh di 2023 tuh. Mungkin dari kalian banyak yang belum tahu nih atau yang baru tahu, dan kalian masih penasaran apa sih ya kan, dan worth it gak sih dibeli gitu. Kalau misalkan kita bahas dari secara harga mungkin worth it ya, karena untuk iPhone X aja tuh kisaran 2 jutaan guys iPhone bypass. Dan yang bukan bypass tuh masih di 3,7, 3,8 sampai 4 jutaan. Dan itu harganya emang lumayan agak beda jauh ya. Cuman kalian harus nerima konsekuensinya. Karena kalau misalkan kalian beli iPhone bypass ya itu nggak bisa di reset, atau nggak bisa pakai kartu, atau dan sejenisnya. Kayak gitu yang tadi udah gue bahas. Nah, kesimpulannya iPhone bypass itu kalau misalkan kalian nyari untuk performa, main game doang, atau nggak penting-penting kayak buat teleponan dan lain-lain, kalian ya bolehlah beli tuh kisaran dari iPhone 8 Plus dan iPhone X. Tapi kalau misalkan HP kalian untuk satu-satunya HP yang kalian pakai, mending jangan deh. Jadi kayak gitu aja videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.